Nama saya Nindi Yulia Putri, saya mahasiswa dari program studi pendidikan geografi di Universitas Negeri Padang dengan nomor mahasiswa 24.045.100. Banyak dari kita pernah merasakan tanah berguncang di bawah kaki kita, guncangan tiba-tiba yang menakutkan, yang mengingatkan kita akan kekuatan besar yang tersembunyi di dalam planet kita. Momen-momen ini, baik guncangan ringan atau hentakan keras, adalah pengingat akan dinamisme alam. Di sini, di tempat-tempat seperti Padang, yang telah menyaksikan dampak besar dari peristiwa seismik, memahami fenomena ini bukan hanya sekadar latihan akademis. Ini adalah bagian penting dari kelangsungan hidup kita bersama. Mari kita bersama-sama menjelajahi dunia gempa bumi, mempelajari apa itu gempa bumi, dan yang terpenting, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan mereka dengan aman dan dengan kesadaran yang lebih besar. Gempa bumi dalam bentuk yang paling sederhana adalah getaran mendadak dan kuat yang merambat melalui kerak bumi. Bayangkan sebuah waduk energi yang sangat besar, yang terbentuk selama periode waktu yang sangat lama, tiba-tiba dilepaskan dalam satu momen yang dahsyat. Pendorong utama di balik sebagian besar gempa bumi adalah pergerakan lempeng tektonik bumi yang lambat dan tak henti-hentinya. Lapisan terluar planet kita bukanlah satu bagian padat, melainkan terfragmentasi menjadi lempengan batuan sebesar benua yang mengapung di atas mantel semi cair di bawahnya. Lempeng-lempeng ini terus-menerus bergerak, meskipun sangat lambat. Mereka bergerak saling menjauh bertabrakan satu sama lain atau bergesekan satu sama lain di sepanjang patahan besar. Di batas-batas inilah tekanan geologis paling intens terkumpul. Tarian benua yang rumit dan abadi, inilah sumber utama peristiwa seismik paling kuat. Ketika lempeng berinteraksi, mereka tidak selalu meluncur mulus. Tepi-tepi yang kasar menyebabkan gesekan besar dan membuat lempeng saling mengunci. Selama bertahun-tahun atau abad, tekanan besar menumpuk di patahan. Batuan melengkung dan menyimpan energi elastis, seperti karet gelang yang diregangkan. Saat tekanan melampaui gesekan, batuan retak dan kembali ke posisi baru, melepaskan energi dalam ledakan yang kita rasakan sebagai gempa. Selain tektonik, penyebab lain juga ada. Aktivitas vulkanik, pergerakan magma yang memecah batuan, tanah longsor besar, runtuhnya gua, dan aktivitas manusia. Contoh aktivitas manusia: ledakan penambangan skala besar, pengisian waduk besar, atau injeksi cairan jauh di bawah tanah. Beberapa wilayah di planet kita jauh lebih aktif secara seismik daripada yang lain, dan ini bukan kebetulan geografis. Distribusi gempa mengikuti pola yang jelas terkonsentrasi di jalur sempit di batas lempeng tektonik. Zona paling terkenal adalah cincin api Pasifik, sebuah busur tapal kuda yang membentang sekitar 40.000 km. Di sana, lempeng Pasifik berinteraksi dengan lempeng-lempeng kecil, menciptakan zona subduksi, palung, dan busur vulkanik. Sekitar 90% gempa bumi dunia dan lebih dari 75% gunung berapi aktif dan tidak aktif berada dalam cincin ini. Cincin ini melintasi pantai barat Amerika Selatan, pantai barat Amerika Utara, Kepulauan Aleutian di Alaska, Jepang, Filipina, Indonesia, dan Selandia Baru. Negara-negara di perimeter termasuk Indonesia, Jepang, Chili, dan pantai barat Amerika Serikat yang mengalami gempa sering dan seringkali kuat. Bagi ratusan juta orang, aktivitas seismik adalah bagian dari hidup. Indonesia terletak di persimpangan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Tekanan antar lempeng menciptakan jaringan patahan yang rumit. Zona subduksi lepas pantai barat Sumatera dapat menghasilkan gempa mega trust yang sering menyebabkan tsunami dahsyat seperti 2004. Kota-kota seperti Padang berada di garis depan risiko karena kedekatan dengan segmen patahan Mentawai. Ini bukan panggilan untuk takut, tetapi untuk kesiapsiagaan. Mengetahui bahwa kita hidup di tempat yang bergolak harus memotivasi tindakan kesiapsiagaan.
Geografi menentukan risiko tindakan, menentukan ketahanan. Akibat gempa bumi besar sangat luas dan beragam jauh melampaui saat-saat guncangan tanah. Dampak yang paling langsung dan terlihat adalah fisik. Bangunan yang tidak dirancang untuk menahan gaya seismik dapat runtuh menjebak orang di dalamnya, mengubah pemandangan kota yang akrab menjadi puing-puing. Infrastruktur penting, tulang punggung masyarakat modern, sangat rentan. Jalan dapat retak atau hancur, jembatan dapat retak atau hancur, memutuskan jalur transportasi, menghambat upaya penyelamatan. Saluran gas dapat pecah, menyebabkan kebakaran yang menghancurkan. Pipa air dapat pecah, mengganggu sanitasi dan kemampuan untuk memadamkan kebakaran tersebut. Lanskap itu sendiri dapat diubah secara permanen melalui tanah, longsor, dan likuifaksi tanah. Di luar kehancuran fisik, korban manusia seringkali sangat mengejutkan. Gempa bumi dapat mengakibatkan cedera yang meluas dan hilangnya nyawa yang tragis, meninggalkan komunitas yang berduka dan keluarga yang tercerai-berai. Korban selamat dapat kehilangan rumah, harta benda, dan mata pencaharian mereka dalam hitungan menit menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian dan pengungsian. Trauma psikologis akibat selamat dapat bertahan selama bertahun-tahun, bermanifestasi sebagai kecemasan, stres, pasca trauma, dan ketakutan yang terus-menerus akan gempa susulan. Tatanan sosial suatu komunitas berada di bawah tekanan besar karena sekolah rusak, rumah sakit rusak, dan pasar rusak atau hancur, mengganggu ritme kehidupan sehari-hari dan koneksi sosial. Di daerah pesisir, gempa bumi bawah laut yang kuat dapat menggantikan volume air yang besar, menghasilkan tsunami, serangkaian gelombang tinggi yang dapat membanjiri wilayah pesisir dataran rendah dengan kekuatan dahsyat. Kita melihat ini dengan dampak yang menghancurkan di Aceh pada tahun 2004. Di daratan, gempa bumi dapat memicu tanah longsor besar yang merusak lereng bukit, menghalangi sungai, dan menghancurkan ekosistem. Aliran sungai dapat diubah secara permanen, dan permukaan tanah itu sendiri dapat naik atau turun, mengubah pola drainase dan memengaruhi lahan pertanian selama beberapa generasi. Dunia alami dibentuk ulang sama dalamnya dengan dunia manusia. Meskipun kita tidak dapat mencegah gempa bumi terjadi, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret dan praktis untuk mengurangi dampaknya dan melindungi diri kita sendiri. Kesiapsiagaan dimulai jauh sebelum tanah mulai berguncang. Ini dimulai di rumah kita. Kita dapat mengamankan furnitur berat, rak buku, lemari, pasang penguat ke dinding. Benda berat harus disimpan di rak yang lebih rendah. Buat rencana darurat rumah tangga. Identifikasi tempat aman di setiap ruangan, seperti di bawah meja yang kokoh. Tentukan titik pertemuan yang jelas di luar untuk semua anggota keluarga. Perencanaan sederhana ini dapat mencegah kepanikan dan kebingungan. Elemen penting, siapkan tas siaga atau perlengkapan darurat. Tas portabel ini harus berisi persediaan untuk setidaknya 72 jam. Barang utama, air minum kemasan, makanan non-perishable, kotak P3K, senter dengan baterai cadangan, peluit, salinan dokumen penting. Ambil tas ini cepat jika harus mengungsi. Jangan kekurangan kebutuhan dasar setelah bencana. Upaya kecil ini bisa membuat perbedaan besar. Ketika gempa terjadi, tetap tenang dan lakukan. Jatuh berlindung, berpegangan. Jika di dalam ruangan, jatuhkan diri ke tanah. Berlindung di bawah meja atau meja kerja yang kuat. Berpegangan sampai guncangan berhenti. Jauhi jendela, cermin, segala yang bisa jatuh. Jika di luar, pindah ke area terbuka jauh dari bangunan, pohon, kabel listrik. Jika di kendaraan, menepi di lokasi aman dan tetap di dalam sampai gempa selesai. Langkah ini melindungi dari cedera akibat benda jatuh. Setelah guncangan berhenti, bahaya mungkin belum berakhir. Bersiaplah untuk gempa susulan. Periksa diri sendiri dan orang lain untuk cedera.
Jika tercium bau gas atau dicurigai kebocoran, matikan katup gas utama. Jika tahu caranya, buka semua jendela. Segera tinggalkan gedung. Jangan gunakan korek api atau pemantik. Dengarkan informasi resmi lewat radio bertenaga baterai. Jika di pesisir, waspadai tsunami dan segera pindah ke tempat lebih tinggi. Seperti yang saya, Nindi Yulia Putri dari Universitas Negeri Padang, simpulkan pengetahuan dan persiapan mengubah ketakutan menjadi tindakan. Mari kita buat komunitas kita lebih aman bersama-sama. Anda tahu, dengan memahami mekanisme gempa, kita bisa lebih siap dan saling melindungi. Bumi bukan musuh, ia hidup dan bergerak. Kesiapsiagaan adalah cara kita hidup berdampingan dengan aman. Bagikan video ini, ajak keluarga latihan bersama, dan simpan daftar periksa hari ini. Untuk Padang yang lebih tangguh, untuk Indonesia yang siap,